Dinas Perhubungan Kota Surabaya melakukan sosialisasi aturan larangan merokok saat berkendara. Di hari pertama sosialisasi, petugas Dishub menemukan pengendara motor merokok saat berkendara dan langsung diberi peringatan. 25 petugas Dishub Kota Surabaya melakukan sosialisasi larangan merokok saat berkendara selama bulan April 2019. Aturan ini sesuai dengan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang lalu lintas dan aturan angkutan jalan, sekaligus aturan baru Permenhub Nomor 12 Tahun 2019 tentang perlindungan keselamatan pengguna sepeda motor yang digunakan untuk kepentingan masyarakat. Di hari pertama sosialisasi di Jalan Polisi Istimewa Surabaya, petugas Dishub menemukan pengendara motor merokok sambil berkendara. Pelanggar hanya ditegur dan diperingatkan selama dalam masa sosialisasi. Ternyata hal ini sudah menjadi kebiasaan beberapa pengendara. Kalau berkendara nggak boleh merokok. Iya. Iya, cuma dikasih tahu aja. Kalau mengendara nggak boleh merokok. Bapak sering nggak sih kalau sambil naik motor sering rokok gitu nggak? Ya sering, soalnya udah biasa, kebiasaan. Bapak kira-kira kalau udah dikasih tahu kayak gini masih mau ngerokok nggak sambil naik motor? Insya Allah, kalau nggak lupa tapi. Setelah masa sosialisasi berakhir, pelanggar akan dikenakan sanksi 3 bulan penjara dan denda maksimal Rp750.000 oleh polisi sesuai dengan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009. Berdasarkan data Dishub Surabaya, sebanyak 70% penyebab kecelakaan tertinggi karena pengendara kehilangan konsentrasi akibat merokok atau bermain ponsel sambil berkendara. Pentingnya sosialisasi ini untuk mengurangi angka kecelakaan dan peduli akan keselamatan diri sendiri bahkan orang lain. Ya bahaya ya, bisa kita bayangkan kecepatan rata-rata di dalam kota sekitar 30-40 km per jam. Dia tidak fokus 3 detik saja, berapa meter dia sudah bisa mencapai itu. Dan risikonya bukan hanya kepada dia yang menggunakan kendaraan, mengemudikan kendaraan, tetapi juga kepada pengguna jalan yang lain. Petugas Dishub Surabaya juga akan melakukan sosialisasi di lokasi-lokasi yang ramai pengendara setiap hari. Odi Cornelia, Didin Iswandani, Surabaya. Dan selanjutnya sudah ada produser lapangan CNN Indonesia, Gia Clarissa di gedung DPRD Kota Surabaya, Jawa Timur. Selamat siang, Gia. Gia, sejauh ini sosial antusiasme atau bagaimana tanggapan warga Surabaya mengingat sosialisasi terhadap larangan merokok saat berkendara di jalan ini? Ya, selamat siang Alfian. Memang sudah sepekan ini DPRD Kota Surabaya telah mensahkan peraturan daerah terkait kawasan tanpa rokok di Kota Surabaya. Memang prosesnya ini cukup panjang dan saat ini sudah masuk dalam tahapan sosialisasi. Memang tidak susah untuk menemukan orang-orang yang masih saja merokok di Kota Surabaya ini di tempat-tempat yang sebenarnya sudah termasuk dalam kawasan tanpa rokok. Nah, sebenarnya kawasan tanpa rokok yang dimaksud ini adalah kawasan tanpa rokok yaitu area publik seperti di gedung-gedung instansi pemerintahan baik dan juga instansi pemerintahan dan juga swasta, area bermain anak dan juga tempat beribadah dan rumah sakit. Ini cukup mudah masih ditemui banyak sekali orang-orang yang merokok. Nah, sebenarnya peraturan daerah tentang kawasan tanpa rokok ini sudah diatur pada peraturan daerah nomor 5 tahun 2008, namun ini sudah ditinjau kembali pada tahun ini. Nah, untuk mengetahui apa saja revisi poin dalam peraturan daerah kawasan tanpa rokok sudah ada bersama saya Ketua DPRD Kota Surabaya, Bapak Armuji. Selamat siang, Pak. Siang, Mbak. Ya, Pak, ini terkait dengan Perda kawasan tanpa rokok. Itu sudah ada revisi di tahun ini. Nah, itu bisa dijelaskan, Pak, poin apa saja yang menjadi revisi dalam Perda tahun ini? Ya, Perda tanpa rokok yang nomor 5 tahun 2008 itu tentunya sudah beberapa kali revisi di periodisasi yang kemarin itu. Tapi dikembalikan lagi sama anak-anak karena banyak memang pimpinan yang suka merokok ya. Oleh karena itulah maka Perda yang sekarang ini tidak jauh sebenarnya dengan Perda yang lama, tidak jauh dengan perda-perda yang tahun lalu. Oleh karena itulah di sini cuma dipertegas saja, baik di gedung pemerintah, gedung mal atau instansi swasta atau tempat-tempat rumah sakit, tidak ada untuk tempat merokok. Artinya tidak menyediakan tempat merokok. Benar-benar ini steril, area yang baik itu di halaman maupun di ruang ini benar-benar tidak ada
benar-benar netral untuk kawasan tempat rokok. Ini yang membedakan. Kalau dulu kita ada tempat rokok di atas itu, tapi sekarang sudah kita bongkari semua. Untuk sanksi atau dendanya seperti apa Pak dalam tinjauannya? Sanksi dendanya untuk efek jerah saja, karena ini pembelajaran, bukan berarti ini sebagai pemasukan untuk APBD kita, enggak. Karena itu sebagai efek jerah di mana perokok itu supaya benar-benar mereka mendisiplinkan diri. Cuma Rp250. Ini yang tentunya memang tidak sebanding dengan polusi yang ditimbulkan apabila banyak perokok-perokok yang sembarangan dan memang mengganggu daripada kesehatan warga itu sendiri. Oke Pak, ini untuk mempertegas lagi Kak, kalau sebelumnya itu kan memang masih diizinkan untuk ada smoking area seperti itu. Kalau ini kan benar-benar sudah tidak boleh. Artinya resistensi dari masyarakat tentunya pasti tinggi. Nah, dari penggodokan perda ini sendiri sudah diantisipasi seperti apa? Sudah, suatu contoh di gedung DPR ini, begitu ada tamu ya toh mereka bagi satpam sendiri atau bahwa ini adalah kawasan tanpa rokok, tolong kalau mau merokok ya di luar. Maksudnya di luar, di trotoar sana, di jalan. Jangan sampai merokok itu di halaman atau di ruang atau di gedung DPR. Contoh konkretnya seperti itu. Mereka itu tersosialisasi. Makin hafal betul bahwa merokok tempatnya tidak boleh di tempat-tempat yang seperti kita tempati ini. Sanksi denda itu sudah bisa diterapkan sekarang atau saat ini sudah sampai mana Pak perkembangannya? Jadi begini, ini perwali kan belum ada. Ini masih dalam konsultasi gubernur. Kemarin baru kita paripurnakan konsultasi gubernur nanti akan menurunkan kembali itu ada revisi atau tidak. Kalau tidak ada revisi, maka pemerintah kota wajib untuk membuat juklisnya, membuat wali kotanya ya. Ini yang tentunya yang segera kita tindak lanjuti. Oke, ada waktunya, ada deadline waktunya sampai kapan Pak? Enggak, perwali itu tentunya itu adalah menjadi domain pemerintah kota, tapi harapan kita begitu perda disahkan masuk lembaran pemerintah daerah dan perwali juga harus segera diterbitkan. Oke, baik. Terima kasih Pak Armuji untuk informasinya. Dan pemirsa, memang sosialisasi ini sudah mulai dilakukan di Kota Surabaya walaupun sanksi atau denda memang belum diterapkan karena ini masih dalam tahapan sosialisasi. Nantinya bagi sanksi Rp250.000 dan bagi instansi pemerintah maupun swasta yang tidak menyewakan tanpa rokok nantinya juga akan mendapatkan sanksi sebesar Rp50 juta. Alfian. Baik, terima kasih Gia Clarissa langsung dari gedung DPRD Surabaya, Jawa Timur.